Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua dilindungi Allah dan diberikan kesehatan. Saya akan memberikan review untuk kurikulum vitae Pak Insinyur Bambang Suyono ST. Materi yang akan disampaikan adalah lanjutan dari materi yang lalu, master plan rumah sakit di era new normal, yang kemarin fokus untuk HVAC dan dari sudut pandang lebih banyak dari sudut pandang medis. Sekarang akan dibahas lebih ke fokus master plan new normal era ini dari sudut arsitektur, dan juga nanti akan mengantar untuk sebagai pengantar untuk gas medis rumah sakit. Sudah disampaikan sekilas tadi bahwa Insinyur Bambang ini adalah dosen di Fakultas Teknik UNDIP, jurusan arsitektur medik, dan dia adalah sebagai direktur teknik dari Medicine Hospital Planner yang mendedikasikan diri sudah 18 tahun di Hospital Planner, menangani lebih dari 160 rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk membuat master plan dari naskah akademik sampai studi kelayakan dan master plan rencana strategis bisnis rumah sakit Darmais di Sumatera Utara, Medan, Gunung Sitoli, di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Abdul Wahab Syarani, kemudian di Makassar, Nusa Tenggara Barat, dan hampir seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Beliau akan menyampaikan materinya tentang master plan dari aspek arsitektur di era new normal. Silakan Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera, mudah-mudahan di sore hari ini kita semua bisa menyimak bersama-sama apa yang nanti akan kami paparkan kaitannya dengan studi kasus master plan untuk rumah sakit era new normal ini. Memang kalau kita bicara mengenai masalah master plan, di dalam kenyataannya kita itu sebetulnya di dalam rumah sakit ini itu kita selalu mengalami suatu hal yang kaitannya itu dengan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu sendiri sebetulnya di dalam master plan rumah sakit itu merupakan hal yang kadang-kadang sudah diprediksi begitu. Artinya ketika rumah sakit itu sudah menyusun master plan dengan baik itu, dengan proses yang benar, bahkan masukan-masukannya juga menurut saya juga sudah lengkap gitu, aspirasinya masuk semua di dalam satu konsep, tetapi nanti kenyataannya di dalam pelaksanaannya itu mungkin 1-2 tahun ada perubahan-perubahan yang mendadak atau situasi-situasi yang mendadak yang harus mengharuskan kita mencoba untuk mereview ulang. Nah, kaitannya itu adalah di dalam master plan ini sendiri, itu kadang-kadang kita di dalam menentukan sikap konsep yang benar itu memang selalu dihantui hal tersebut. Oleh karena itu, kalau saya melihat yang ada itu, yang sudah mencoba untuk membuat master plan, itu yang namanya rumah sakit itu selalu berevolusi dia. Berevolusi sedemikian rupa sehingga dia akan berubah bentuk atau wujud dari rumah sakit itu sendiri
kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh owner pada awalnya atau oleh manajemen pada awalnya. Dan itu biasanya di dalam penyusunan master plan itu sendiri, lalu kita mencoba untuk memberikan suatu ruang-ruang yang sekiranya memungkinkan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut begitu. Maka di dalam slide yang pertama tadi yang mengatakan bahwa sebetulnya kalimat tanya yang di atas tadi yang menyatakan bahwa menyiratkan tentang bagi semua rumah sakit itu segera berbenah, itu adalah kalimat yang mengatakan apakah sebetulnya rumah sakit ini sudah siap untuk menghadapi new normal. Ini masalahnya. Jadi kalau kita melihat di dalam kalimat tanya tadi itu, mau tidak mau itu menyiratkan tentang bagaimana upaya rumah sakit itu bisa segera berbenah. Nah ini yang sebetulnya ingin saya coba untuk ungkapkan di dalam kesempatan kali ini. Memang di dalam paparan kami, sebetulnya kami hanya melihat dari studi kasusnya saja. Jadi kami tidak akan membahas terlalu detail begitu mengenai masalah aturan-aturan, kemudian standar-standar yang berlaku, kemudian mengenai masalah yang berkaitan dengan katakanlah regulasi-regulasi yang sekarang berjalan seperti itu memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilman dengan jelas saya kira. Dan saya di sini akan masuk di dalam masalah studi kasusnya saja. Jadi studi kasus yang akan saya paparkan nanti, mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk jembatan menuju kepada masalah gas medis tadi. Untuk itu kami mencoba untuk membahas kerangka pembahasan di sini. Di dalam kerangka pembahasan ini sebetulnya kami cenderung untuk melihat langkah-langkah dasar saja sebetulnya. Tidak harus seperti ini, tidak harus merupakan suatu standar. Tapi paling tidak kita berangkat dari pertanyaan tadi itu. Dari pertanyaan tadi itu akan menimbulkan suatu ilustrasi. Bahwa ilustrasi-ilustrasi yang nanti muncul di dalam mencoba untuk menjawab pertanyaan tadi itu, kita bisa menyimpulkan bagaimana sebetulnya latar belakang. Ya, latar belakang untuk penyusunan master plan itu sendiri. Dari latar belakang ini kemudian nanti bisa dilihat di slide yang nomor 6. Kemudian kita melihat ke masalah isunya. Isu yang berkembang itu apa sekarang? Di dalam paparan kami nanti bisa dilihat pada slide yang nomor 7. Di sana akan diuraikan bagaimana isu-isu nanti akan diungkapkan kira-kira untuk menjadikan suatu masalah utama di dalam menentukan konsep penataan zona itu sendiri. Makanya di dalam penataan konsep untuk penataan zona ini, yang nanti akan bisa kita lihat di slide nomor 9 dan 10 itu akan ditunjang dengan standar-standar tadi yang disampaikan oleh Pak Ilman maupun metode-metode analisis yang nantinya itu banyak sekali cara-cara untuk bagaimana pendekatan suatu analisis itu menemukan suatu kesimpulan gitu. Baru kemudian dari sana baru kita bisa melihat langkah-langkah atau proses pembuatan master plan itu sendiri. Nanti di situ ada cara-cara untuk melihat bagaimana langkah-langkahnya itu. Memang ini standar sebetulnya. Itu di slide nomor 16, 17, 18, dan 19. Yang kemudian nanti dari langkah-langkah proses ini baru kita bisa melihat kira-kira perancangan atau perencanaan dari master plan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari kerangka pembahasan, melihat dari latar belakangnya bahwa sebetulnya di dalam masalah COVID-19 ini itu mau tidak mau ya, kita itu selalu harus segera berbenah untuk bisa mengatasi masalah-masalah penyebaran dan penularan virus yang sangat infeksius ini. Sehingga kita sebetulnya di dalam menangani itu harus mempunyai atau mendapatkan suatu masalah-masalah yang utama seperti apa. Yang jelas bahwa nanti dampaknya itu pada pelaksanaan di lapangan
di sana ada penataan-penataan yang atau dikatakan di situ ada semacam perencanaan-perencanaan untuk membuat master plan ini itu untuk bangunan-bangunan rumah sakit yang baru maupun rumah sakit yang sudah ada. Nah, rumah sakit yang sudah ada ini memang kelihatannya agak sulitan atau mengalami semacam bagaimana harus melangkah. Tapi paling tidak itu di dalam master plan itu sendiri itu dia harus bisa mempertimbangkan penambahan ruang isolasi. Kemudian bagaimana pengaturan HVAC-nya. Kemudian memperbaiki akses alur, bahkan harus bisa membuat barier antara bangunan pasien yang PIE dengan pasien yang non PIE. Ini masalah yang nanti akan kami tunjukkan di dalam review kami atau di kasus kami nanti. Yang jelas bahwa isu penataan dari rumah sakit new normal ini paling tidak itu ada beberapa isu di sini yang bisa saya lontarkan, walaupun sebetulnya banyak. Hal ini nanti akan mendasari bagaimana suatu master plan itu diarahkan seperti itu. Jadi bisa pengaruh virus ini terhadap suatu perencanaan itu mau tidak mau kita harus siap betul gitu. Artinya bagaimana kita mensikapinya itu betul-betul didasari oleh semacam penelitian-penelitian dan penentuan-penentuan kebijakan yang sangat khusus begitu sehingga kita tidak mengalami katakanlah distorsi tadi, distorsi di dalam perencanaan. Kemudian berikutnya di dalam masalah-masalah di era pandemi ini, paling tidak seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kekurangan ruang isolasi ini pada setiap rumah sakit itu memang mau tidak mau kita mengakuinya gitu ya. Artinya kita tahu bahwa di dalam penataan ruang isolasi yang baru ini untuk ini dengan tergopoh-gopoh begitu kita membuat sana kemari bahkan ada sebagainya itu memang merupakan sesuatu konsekuensi logis kalau kita di dalam menghadapi suatu pandemi yang sebenarnya rumah sakit dituntut untuk itu gitu. Oleh karena itu selalu di dalam masalah seperti ini untuk persiapan yang mendadak rumah sakitan ini itu dituntut untuk bisa memberikan suatu solusi yang cepat. Merupakan hal yang memang perlu mau tidak mau kita harus segera bisa mengaturnya begitu. Bahkan ini merupakan sesuatu yang harus kita prioritaskan ya, jangan sampai justru masalah HVAC ini kita lalu terlalu banyak katakanlah di situ mungkin menganggap wah itu kan mahal dan sebagainya sehingga ditunda dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu karena ini masalahnya sangat berat nanti di dalam mengatasi masalah yang terkait dengan penanganan pasien PIE ini. Kemudian yang ketiga ini yang jelas bahwa untuk masalah akses atau approach to building-nya, jadi itu pendekatan ke bangunan inilah yang sebetulnya mau tidak mau kita itu harus juga paham bagaimana sebetulnya si pengunjung rumah sakit itu tidak semuanya itu paham akan situasi rumah sakit di situ. Jadi mereka harus bisa melihat sejak awal begitu mereka mau masuk ke rumah sakit atau area rumah sakit itu, dia sudah paham atau sudah jelas aksesnya itu. Apakah dia akan menuju ke drop-off utama atau di hall, jadi di situ ada lobby dan sebagainya. Apakah dia mau masuk ke IGD, atau dia mungkin nanti akan masuk ke ruang-ruang lain seperti ruang yang baru nanti akan saya sampaikan. Itu jelas dari masalah akses ini sejak mulai dia masuk itu sudah jelas, sudah terpisah gitu. Paling tidak dia tidak akan mengalami hal-hal yang mungkin akan menimbulkan kesan labirin. Biasanya rumah sakit yang sudah besar itu lalu kita
terpojok atau tersesat dalam sesuatu yang pesan labirin tadi itu, sehingga sulit sekali untuk menemukan mana yang harus dia tuju seperti itu. Ini masalah akses. Kemudian setelah si pengunjung atau si pasien ini sampai kepada tujuannya di ruang-ruang tadi, baru kita bagaimana mengatur alurnya itu. Nah, alur menurut saya merupakan hal yang sangat penting sekali juga di sini, karena disitulah sebetulnya pemisahan dari karakter penyakit itu sudah kelihatan. Dari suatu penyakit itu sendiri sebetulnya kan mereka satu dengan yang lainnya bisa jadi akan terjadi penularan dan sebagainya, atau yang kita sebut juga mungkin dengan nosokomial seperti itu akan juga akan muncul di situ apabila kita salah di dalam menentukan alur tadi. Paparan yang pertama tadi itu oleh Pak Irfan katakan bahwa masalah alur atau mungkin yang dikatakan masalah sirkulasi tadi itu perlu diperhatikan. Ya memang seperti itu. Memang tidak mau itu nanti akan mempengaruhi tata ruang yang ada di dalam rumah sakit itu. Nah, tata ruang di dalam rumah sakit itu sebetulnya rumah sakit yang akan kita rancang atau kita benahi di dalam master plan itu memang ya kelihatannya kita sudah punya standar lalu mudah saja kita tata seperti itu. Biasanya begini, biasanya begitu. Nah, ini masalah-masalah seperti inilah yang sebetulnya harus kita dampingi gitu supaya nanti di dalam pemecahan penataan ruang ini tidak mengalami hal-hal yang tadi misalkan saja lalu menimbulkan kesalahan di dalam masalah alur. Kemudian nanti di dalam alur ini nanti akan saya jelaskan agak spesifik begitu nanti di dalam studi kami di dalam masalah kaitannya dengan studi kasus tadi. Kemudian berikutnya yang keempat, nah ini yang keempat ini adalah suatu elemen baru menurut saya, walaupun sebenarnya sudah lama gitu ya. Itu yang kita sebut dengan barrier. Barrier ini bisa jadi kita kalau melihat itu adalah seperti pembatas yang jelas gitu. Pembatas yang jelas antara ruang-ruang yang di situ ada pasien PIE-nya dengan pasien-pasien dengan PIE. Memang barrier atau buffer untuk masing-masing zona itu sendiri itu harus jelas. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini. Itu yang hijau itu yang low risk area itu sendiri, itu sebetulnya ketika berhubungan dengan yang moderate risk area, itu ada buffernya. Ya. Dan buffer ini harus dirancang dengan benar sejak awal gitu ya. Dan tidak bisa katakanlah dibuat sekedarnya, tidak bisa ini untuk buffer ini. Demikian pula nanti ketika mereka bertemu dengan high risk area ini, apalagi di situ gitu ya. Dari paling tidak dari 3 macam area, di sini ada area yang rendah risikonya, kemudian yang menengah dan yang tinggi, ini memang itu yang akan terjadi di dalam nantinya masalah untuk ketika kita membuat penataan master plan di suatu bangunan rumah sakit. Nah, di sini sebelum kita mengetahui apakah kita masuk di area risiko rendah atau risiko yang screening di sini. Nah, screening di sini itu sebetulnya nantinya akan memisahkan. Makanya tadi akses tadi itu posisinya di screening ini. Ya, di screening di sini, di posisi screening di sini. Ya. Kemudian setelah akses masuk, screening terjadi, baru kita menata alurnya. Jadi alur itu sendiri nanti akan bisa terlihat di masing-masing zona itu satu dengan yang lainnya itu bisa tidak saling bertumpang tindih gitu. Jadi ada crossing. Ya. Makanya zona yang kita lihat di sini yang hijau, kuning dan merah itu betul-betul kelihatan jelas gitu. Ya. Nah, kejelasan ini memang perlu di dalam penataan di ruang-ruang atau penataan dalam ruang-ruang tadi itu. Jadi yang diperlihatkan nanti di dalam masalah sirkulasi tadi. Kemudian memang kalau kita melihat zona atau zoning tadi, memang di rumah sakit itu ya kita bisa melihat ini standar ini sebetulnya. Tadi juga sudah disinggung mungkin. Ini ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah, ada abu-abu. Yang hijau ini untuk publik itu bisa masuk. Biasanya di sini untuk menangani outpatient department, jadi outpatient department ini
sebetulnya nantinya mungkin lebih banyak dilakukan yang di zona hijau ini. Mungkin juga akan dilakukan di zona kuning. Tetapi yang zona merah itu memang yang sangat khusus, itu biasanya di situ memang harus betul-betul mereka zona ini zona yang terkondisi gitu, jadi tidak boleh bocor gitu ya. Nah, makanya di dalam zona dasar inilah sebetulnya nanti akan kita menentukan bagaimana letak-letak ruangan tadi itu, termasuk tadi yang sudah saya bicarakan di depan tadi itu akan memberikan penataan master plan yang benar. Paling tidak itu terancang dengan baik gitu. Biasanya kalau kita merancang suatu penataan ruang-ruang seperti ini, itu kita itu selalu dibenturkan atau katakanlah menghadapi gitu ya. Jadi menghadapi ruang-ruang yang biasanya itu kadang-kadang mereka sulit untuk bisa Bapak 15 menit lagi. Artinya begini. Jadi kalau kita melihat dari masalah untuk akses untuk umum tadi ya, misalnya dari depan saja lah saya katakan atau ceritakan dari depan saja. Untuk akses umum di hal utama itu sendiri, itu hal utama itu sebetulnya kalau kita lihat itu sebetulnya kan daerah untuk publik. Dan kita memang untuk daerah untuk publik itu sendiri, itu kelihatannya memang selama ini kita selalu mengabaikan bahwa itu pengkondisian udara yang selalu berputar di situ itu kita anggap ya sudah aman gitu. Ternyata mungkin ini akan menjadi sumber baru lagi untuk penularan masalah-masalah COVID tadi itu. Bisa saja terjadi di sini. Makanya untuk perencanaan masalah hal ini juga nanti kita akan coba singgung untuk supaya bagaimana pemecahannya. Kemudian berikutnya dari zoning itu sendiri memang kita mencoba untuk pendekatan-pendekatan analisis saja sebetulnya. Jadi ada contoh-contoh format. Ya, format yang pertama itu format bagaimana kita mendapatkan fasilitas ruang itu sudah umum lah, ini memang langkah-langkah yang dilakukan seorang arsitek begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana kita membuat format indikator desain ruang, ini juga sudah umum nanti di dalam melakukan pendekatan perencanaan di masalah arsitektur. Kemudian berikutnya ini ada juga analisis untuk pendekatan pengkondisian ruang, itu antara bagaimana sebetulnya kita bisa mengetahui mana ruang artificial, mana yang dialami. Ini dua hal yang menjadikan kutub dari perencanaan kita untuk masalah HVAC itu sebenarnya di sini. Persentase dari masing-masing ruangan atau kelompok ruang itu nanti akan kita bisa menentukan bagaimana HVAC itu diatur di sana gitu. Kemudian untuk aturan-aturan yang nanti akan berlaku di dalam masalah desain atau penyempurnaan dari Revie Master Plan itu sendiri, tadi juga sudah disinggung secara jelas, tapi saya akan mengulas sedikit di sini, paling tidak saya akan memberikan referensi standar yang mungkin bisa dilihat bersama-sama di sini, mulai dari Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan dan seterusnya sampai ke bawah itu, termasuk SNI dan seterusnya yang nantinya akan menentukan bagaimana kekuatan gedung dan sebagainya itu muncul di sini sebetulnya. Jadi yang namanya 11 menit ya Pak, 11 menit lagi. Iya, baik. Ini sebentar. Ya, jadi saya akan percepat saja. Jadi memang di dalam standar yang berlaku untuk perancangan master plan itu, ini juga ada slide yang saya dapatkan dari Dr. Andi. Beliau adalah yang kemarin saya lihat itu di dalam Direktur Fasiankes itu kan mereka mencoba untuk membuat formulasi seperti ini. Ini mungkin inti saya dari Permenkes 24 nomor 24 tahun 2016 itu tentang persyaratan teknik bangunan dan persyaratan rumah sakit. Kita semua sudah paham masalah ini. Kemudian yang berikutnya ini di sini saya harus memperlihatkan zona yang merah ini yang nanti akan menjadi hal yang baru, yaitu akses untuk rujukan ke PI dan sebagainya nanti akan kita pakai sebagai suatu rujukan di dalam kita merancang bangunan itu sendiri atau penataan bangunan itu sendiri. Kemudian
standar-standar lain yang kita gunakan untuk penyusunan master plan ini adalah kita mengikuti pedoman master plan tahun 2012 ini. Nah, ini adalah jenis-jenis untuk pelayanan yang nanti akan dimasukkan di dalam masing-masing zoning. Dan yang berikutnya ini adalah, nah ini proyek yang saya ambil untuk studi kasus. Kita bisa melihat di sini di dalam site plan ini bahwa bangunan itu di sini terdiri dari 2 tower. Ada tower 1, tower 2, kemudian ada bangunan servis, ada pelayanan medis, kemudian ada drop off dan sebagainya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di situ. Ini menunjukkan bahwa bangunan itu tadi yang kita akan rancang itu memang sebaiknya terdiri dari bangunan-bangunan yang ramping begitu, ya. Yang ramping kemudian diupayakan memang orientasi dari arah bangunan itu sendiri itu kalau bisa diarahkan timur barat. Artinya yang ramping tadi itu, yang memanjang tadi itu ujungnya yang sebelah timur, kemudian ujung lainnya sebelah barat begitu, sehingga yang namanya sinar matahari itu walaupun dia itu menerangi bangunan itu tetapi tidak akan efek, dan ini akan cover untuk ini bisa kita lihat di dalam tampak bangunan tersebut. Jadi tampak bangunan ini memang mau tidak mau kalau kita bisa melihat di sini itu kita langsung bisa tahu, Pak. Seperti saya sampaikan bahwa begitu kita masuk ke lokasi, kita langsung bisa mengetahui, oh ya itu IGD di sana, ini drop off utama atau pintu utama, oh di sini perawatan, ini ada pelayanan medis ada di situ, langsung kelihatan gitu. Kemudian ini ada, oh ini ada bangunan yang berbeda dengan yang ada di sana, ini ada ruang yang diperluas, ini ruang IBS begitu karena dia butuh ruang lebih luas dan diletakkan di atas supaya dia dekat dengan ruang atas yang bisa dipakai untuk meletakkan mechanical, electrical, and equipment untuk OK itu sendiri. Kemudian di samping itu biasanya ruang OK itu kan dia membutuhkan penataan yang bebas atau tidak terpengaruh oleh kolom-kolom. Ya. Makanya di situ di lantai paling atas itu biasanya kan kolom yang di tengah itu tidak ada. Bisa kita tiadakan sehingga bisa digunakan untuk ruang yang kita tata untuk ruang OK sesuai dengan standar yang ada. Itu dari tampak tadi. Dari tampak tadi itu memang kita bisa langsung bisa paham. Bisa paham, oh ya ini rumah sakit itu kapan kita harus masuk ke IGD berarti kita masuk jalur di sini gitu. Kapan kita mau ke drop off berarti dia masuk. Ini akan memudahkan bentuk-bentuk yang memudahkan untuk pengunjung untuk menuju kepada tempat yang diinginkan. Dan berikutnya ini ada potongan, ini potongannya hanya sekedarnya saja. Ini menunjukkan fungsi-fungsinya saja sebetulnya. Kita tahu bahwa di sini ada bangunan towernya, ada podiumnya. Jadi desain rumah sakit ini sebaiknya kalau memang mau menghemat lahan itu tower dan podium mungkin sebagai salah satu hal yang saya sarankan gitu supaya nanti bisa menghemat ruang maupun bisa mengontrol rumah sakit itu dengan baik. Jadi tidak akan terjadi kebocoran. Ya, kemudian berikutnya yang untuk dana lantai 1 yang kaitannya dengan masalah PIE ini sendiri, kita tahu bahwa PIE dia ternyata sekarang butuh ruang penerima seperti di IGD gitu. Jadi ada pintu masuk, ya, ada pintu masuk khusus untuk PIE ini, ya, untuk yang kena infeksi di sini dia masuk. Kemudian ada pendaftaran di sini, paling tidak diterima, kemudian ada pengecekan, baru masuk ke ruang-ruang yang nanti akan dia tuju. Karena di sebelah sini nanti ada menuju ke poli dan ada menuju ke ruang isolasi. Dan ini memang berdekatan begitu. Sedangkan di sebelahnya itu IGD. Jadi pintu masuk ke ruang infeksius itu memang paling tidak itu juga bisa dilihat dari IGD. Jadi biasanya orang itu akan masuk ke sana, langsung dia bisa memilah apakah dia masuk ke IGD atau masuk ke ruang yang infeksius di sini. Itu nanti di sini ada petugasnya gitu untuk memberikan paling tidak screening tadi itu. Nah, screening itu ada di sini sebetulnya. Kemudian di dalam ruang-ruang ini sebetulnya masalah-masalah gas medis dan sebagainya itu memang sudah harus muncul, Pak. Harus bisa kita
rancang dengan baik, karena mau tidak mau itu merupakan suatu alat untuk membantu pasien yang dini atau yang awal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini ada garis merah tebal ini, Bapak. Garis merah tebal ini yang saya sebut tadi dengan barrier tadi. Jadi betul-betul dia terpisah gitu dengan bangunan rumah sakit yang induknya gitu. Ya, terpisah seperti ini, dan mereka juga punya akses sendiri begitu. Walaupun sebetulnya dia bisa dihubung atau diakses juga dari bangunan rumah sakit lain, ruang-ruang lainnya, tetapi dengan jalur khusus begitu. Ini memang perlu ada semacam yang kita sebut dengan barrier ini, itu buffer zone ini, itu harus kita rancang dengan baik, jangan sampai bocor gitu. Kemudian di lantai 2, tadi kan lantai 1, lantai 2 ini biasanya kita gunakan untuk poli. Poli khusus memang untuk orang-orang yang infeksius ada di sini. Ya. Di sini juga bisa kita lihat adanya buffer. Dan ini ada kemungkinan untuk pengembangan, tempat pengembangan tadi, kalau misalkan ruang rawat inap untuk ruang dewasanya kurang, kita bisa menggunakan yang ada di atasnya. Tapi yang jelas bahwa buffer zone dan masalah-masalah gas medis ini memang sudah harus kita fokuskan di sini, mulai kita fokuskan gitu. Pak Bambang, kemudian 5 menit ya. Ya, selanjutnya ini ya, selanjutnya ini mungkin menjelaskan yang tadi saja. Ini juga sistem sirkulasi yang tadi ingin saya jelaskan sangat detail untuk masing-masing ruang seperti itu. Nah, ini juga sama. Ini adalah sirkulasi yang memisahkan antara jalur petugas dengan pasien COVID. Itu nanti bisa kita lihat seperti ini. Kemudian ini yang khusus untuk pasien-pasien yang COVID tadi itu untuk dari ICU. Kemudian ini OKA itu juga nanti ada khusus sendiri, ada akses sendiri begitu, zoninya ada di sana untuk pasien-pasien PI ini. Nah, kemudian berikutnya ini adalah salah satu animasi yang ingin saya tunjukkan untuk lebih bisa memberikan gambaran secara utuh. Bisa dilihat bersama-sama saja, kita memperhatikan kira-kira bangunannya seperti ini, kemudian itu kelihatan mobil masuk menuju IGD dan drop off ke dan utama. Ini yang IGD tadi masuk kemari, ini ada PI khusus, ada pintu masuk sendiri, kemudian dia nanti masuk ke atas untuk ke poli, kalau ke sana ke tempat ruang isolasi. Sedang dari hall itu di sini ada yang namanya ruang antara ruang pasibul. Nah, pasibul itu sendiri sebetulnya bisa digunakan juga untuk memeriksa pasien yang baru masuk seperti itu, untuk dicek mereka mempunyai dia demam dan sebagainya ada di sana. Ini tadi adalah jalur setelah masuk di ruang periksa tadi atau ruang untuk melihat ke penyakitnya, itu dia langsung masuk ke poli atau kemana dan sebagainya, itu melalui akses seperti ini. Ya, ini contoh saja gitu. Ya, mungkin tidak terlalu jelas, tapi akan saya tunjukkan bahwa paling tidak mereka punya suatu sirkulasi seperti itu. Nah, ini untuk daerah pintu masuk utama tadi di lobi. Ini ada pasibul, kemudian di sini ada petugas gitu yang nantinya akan mengamati pasien masuk. Sebetulnya di sini nanti ada untuk melihat panas atau temperatur dari orang yang baru masuk dan sebagainya, ada di sini diletakkan di situ. Kemudian dimasuk hall, dari hall dia kemudian nanti masuk ke ruang-ruang yang mau dituju seperti itu, sudah dalam keadaan mereka betul-betul ter-screening seperti itu. Nah, ini dia langsung nanti masuk ke masing-masing ruang yang akan dituju. Nah, ini sampaikan di animasi ini hanya sekedar untuk memberikan gambaran saja bagaimana kita satu master plan itu sampai sedetail ini, gitu. Artinya baik itu mengenai masalah pengaturan bangunannya, ruangannya, kemudian akses dan sebagainya, itu alur-alurnya itu harus kita pikirkan sampai sejauh ini. Ini kita bisa melihat ke sana ke depan itu ada ruang-ruang di sebelah kanan itu untuk poli yang umum gitu. Kemudian selanjutnya saya pikir ini sudah mulai kita bisa jelas gitu kaitannya dengan penanganan poli PA dan poli yang lainnya, itu kita bisa lihat di akses di sini seperti ini. Jadi yang kuning itu atau yang orange itu yang khusus memang untuk infeksius seperti itu. Nah, ini paling tidak gambarannya seperti itu. Ini rumah sakitnya.
ya, dengan bentuk-bentuk yang mungkin tidak harus konvensional, tetapi ya kita tidak harus overdoing gitu. Ini ya kita mengutamakan juga kejelasan dari akses itu ya, paling tidak rancangannya seperti ini. Ini studi kasus kami, mudah-mudahan yang saya paparkan ini bisa memperjelas paparan kami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.